Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita saksikan bersama grafik bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi boraks dan formalin. Pemirsa, hal ini menyebabkan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, gangguan pada sistem pernafasan, menyebabkan kanker paru-paru. Jika terkena kulit akan menyebabkan kemerahan pada kulit gatal. Dan kulit terbakar jika terkena mata akan menyebabkan mata memerah, gatal, berair, kerusakan pada bagian mata, pandangan kabur, bahkan kebutaan. Jika tertelan akan menyebabkan mual, muntah-muntah, perut terasa perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit membiru, hilangnya pandangan, kejang-kejang, dan bahkan koma dan kematian. Dan selanjutnya ini adalah daftar sejumlah makanan yang biasa dicampur oleh formalin. Ada mie, bakso, somai, ikan, daging sayuran, tahu, dan buah-buahan. Baik, kalau kita cermati itu kira-kira semua makanan yang kita konsumsi itu bisa dimasukin formalin, begitu ya Dokter Joko ya? Kalau menurut Anda ini, kalau kita cermati itu tadi banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan. Nah, yang saya ingin tahu kemudian berapa banyak yang dikonsumsi jumlah formalin sehingga bisa langsung menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut. Karena kan kita nggak tahu nih jumlahnya yang kita makan itu ada atau enggak. Nah, ini bagaimana dokter? Formalin itu begitu masuk ke dalam tubuh, dia itu akan terikat dengan sel. Sel itu yang paling berperan adalah RNA, DNA. Pada inti sel itu yang mempengaruhi hidupnya sel. Dan itu yang biasanya formalin ini akan menempel pada protein tersebut. Sehingga kaitannya akan terjadi mutasi. Salah satunya sehingga disebut karsinogenik. Bahan yang bisa memicu timbulnya kanker. Ya, seberapa besar resikonya otomatis tergantung berapa banyak sel yang sudah tercemar oleh formalin tersebut dan berapa banyak kadarnya. Lah ini yang belum bisa riset lakukan. Cuman itu tadi dengan makin lama makin banyak mengkonsumsi dia akan lama nempel, nambah lagi otomatis semakin besar dan semakin banyak sel yang terinduksi molekul RNA maupun DNA-nya inti sel, otomatis dia akan jadi kanker. Nah dokter, kalau misalnya kita makan semangkok bakso gitu, nah itu kira-kira kalau menurut Anda itu efeknya apa? Otomatis kalau hanya itu saja yang kena, ya risknya lebih kecil karena toh tidak dapat yang lain lagi. Tapi perlu diingat, sebenarnya formalin kan jelas wujudnya, tapi yang mungkin belum masuk perhitungan adalah bahan-bahan apa yang akhirnya menjadi formalin. Ya salah satunya misalkan aja formalin dalam urea atau istilahnya melamin. Bahan-bahan makanan yang mengandung bahan bakunya piring melamin dan lain-lain, itulah yang salah satunya akan terlepas nanti formalinnya. Itu bisa mempengaruhi. Kemudian seperti lagi yang sering sekali itu metanol. Metanol itu spiritus. Yang itu sering-sering digunakan untuk pencampur minuman-minuman alkohol oplosan. Dan itu sangat fatal itu biasanya. Formalin ini yang dari alkohol metanol itu akan dimetabolisme menjadi formaldehid. Formaldehid yang larut dalam air itulah formalin. Baik. Apa tadi kan kita membahas sebenarnya mengenai formalin, tapi juga mungkin dokter mengingatkan kita ya bahwa unsur-unsur yang ada dalam formalin itu justru juga banyak banget terlibat di hari-hari kita seperti melamin di piringan-piringan plastik ya, dan juga metanol di spiritus ya. Tapi kadarnya apakah lebih berbahaya formalin dalam makanan atau memang yang unsur lain dari formalin yang seperti metanol dan melamin tadi dokter? Otomatis ya yang lebih berbahaya yang wujudnya langsung formalin ya. Yang tadi kan mengalami pencampuran proses fabrikasi sehingga wujudnya berbeda. Tapi pada kondisi tertentu dengan pemanasan dia bisa lepas seperti foam untuk tempat makanan dan lain-lain, otomatis itu ya masuk plastik, PVC dan lain-lain itu otomatis juga mengandung itu. Tapi dosisnya biasanya kecil. Kalau Pak Suratmono bagaimana melihat ternyata banyak banget nih zat-zat yang berbahaya di sekitar kita? Kita harus rubah mindsetnya dulu ya. Bagaimana ini Pak? kan
termasuk pertanyaan Bapak tadi bahwa seolah-olah ini kan tidak berbahaya. Ini kan orang mengkonsumsi satu mangkok bakso yang berformalin tidak akan mati kan. Padahal itu yang paling penting adalah ini kan formalin itu kalau sudah masuk dalam tubuh tidak akan dikeluarkan lagi. Dia akan nempel di organ tubuh kita. Nah ini yang harus dan jangkanya itu tidak sehari, 2 hari atau 1 bulan, 2 bulan, tapi ini bisa 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun tergantung dari kondisi masing-masing orangnya. Ini makanya mindset itu harus dirubah. Beda dengan karena kuman itu begitu konsumsi bisa langsung diare, bisa memuntah, mual. Tapi kalau ini kan efeknya kan jangka panjang, tidak hanya formalin saja, tapi hampir semua bahan kimia berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan, ini adalah efeknya long term, jangka panjang. Nah ini harus kita rubah. Ya, jadi mindset penting ya. Tapi selain dari para pengguna atau para masyarakat begitu ya membatasi diri dan sadar mindset akan menjaga kesehatannya terkait dengan formalin dan lain-lainnya. Tapi kan juga ada peran dari pengawasan yang membantu kami ini begitu ya untuk tahu yang manakah makanan yang mengandung zat beracun, mana tidak. Karena kita kan tidak mengerti nih Pak. Tapi maaf saya harus potong. Kita harus jeda dulu, ada iklan nih. Jadi saya akan tunggu jawaban Bapak mengenai pengawasannya. Ya pemirsa, kami akan jeda sebelum melanjutkan ke dialog. Tapi Anda bisa berkomentar lewat Twitter @jurnalsiang atau bisa juga SMS ke 081386701043 atau juga bisa menelpon selama siaran ini berlangsung lewat nomor 021 52900 308 atau di 021 52900 311. Ya pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda berikut ini.